Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Aan ESR. Di sini saya memberikan tutorial cara mengatasi ESR tiba-tiba tidak berfungsi atau mati total ya. Dengan garis besar atau catatan tidak kena muatan. Kalau kena muatan, tutorialnya ada di video sebelumnya ya, di bagian playlist alert service. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang ESR tiba-tiba tidak berfungsi. Mungkin buat pemula sangat membantu ya, karena banyak sekali yang bertanya-tanya. Catatan tidak kena muatan tegangan ya teman-teman ya. Kalau kena muatan tegangan itu ciri-cirinya seperti ini. Meskipun probe ini tidak disatukan, kalau dinyalakan itu jarumnya gerak sendiri. Kalau potensio ini diputar, jarumnya itu ikut naik. Kalau diturunkan ikut naik. Kalau tidak disatukan probenya ya, itu ciri-cirinya ESR kena tegangan. Kenapa? Karena IC-nya sudah short. Jadi jarumnya itu mengikuti potensio. Kalau potensionya diputar ikut naik, kalau potensionya diturunkan itu ikut turun. Itu ciri-cirinya ESR yang kena muatannya teman-teman ya, perlu dipahami. Di sini saya akan memberikan tutorial yang ESR yang tidak kena muatan tapi tiba-tiba mati total. Di sini saya tidak punya bahannya ya, ini masih normal ini, tapi saya mau mencontohkannya seperti ini ya. Ini masih normal ini. Oke, jarumnya masih bergerak ya. Jarumnya masih bergerak, ini masih normal. Tapi di sini saya akan memberikan contohnya cara-cara memperbaikinya dan memprediksi kerusakannya ya. Pertama kita bongkar. Saya mencontohkan yang sudah ada switch-switchnya ya. Kalau ini belum ada, nanti saya contohkan juga. Terutama kita manualin dulu. Sebelum manualin kita coba di shortkan satu persatu. Oke, saya bongkar. Ini suatu contoh aja ya, karena tidak punya ESR yang rusak. Teman-teman bisa dimanualin ya, caranya seperti ini. Probe disatukan ya di tangan. Probe disatukan biar jarumnya, biar kita tahu kalau jarumnya sudah bergerak. Biar teman-teman tidak melihat dari belakang, teman-teman tinggal buka aja jarumnya di sini. Dan satu kali lagi teman-teman harus tahu ya, kabel VU ini putus apa enggak. Takutnya putus. Oke. Teman-teman bisa di-shortkan seperti ini. Ini switch on off. Teman-teman harus memakai pinset. Kita off kan. Nah ini ya, ini bergerak ini. Apakah switchnya mati apa enggak? Ini bergerak ya. Kalau switch ini disatukan tidak bergerak, kita pindah yang ke sini. Switch pilihan ya. Ini cara manual satu persatu. Nanti saya akan mencontohkan cara manual semua ya. Nah seperti ini, kita contohkan seperti ini ya. Ini ibaratnya pilihan ini LR di audio ya. Ini R, ini L. Kita satukan yang tengah ke bawah atau bawah ke atas, kita satukan. Itu cara manualin biar kita tahu caranya memprediksi yang rusak. Kalau misalkan teman-teman feeling switchnya, teman-teman tinggal di jumper seperti ini atau di jumper langsung. Dan yang terakhir, yang ketiga, di potensio ini ya, kita shortin, jangan yang ground. Kalau ground itu ada sebelah sini teman-teman. Kita shortkan seperti ini. Nah seperti ini ya. Yang tengah ini jalur ke VU, yang bagian bawah ini jalur ke mesin. Jadi yang di shortkan itu yang jalur mesin dan yang jalur VU.
istilahnya ini tanpa potensio ya, di shortkan seperti ini. Itu cara manual ya, itu cara manual satu persatu teman-teman. Biasanya cara seperti itu langsung ketahuan yang rusak yang mana, yang error yang mana, apakah switch pilihan, apa potensio, apa switch on off yang error atau yang rusak. Dan cara yang kedua, teman-teman bisa dimanualin 3 sekaligus seperti ini. Kita pindah kabel tengah, kita jumper langsung ke resistor seperti ini. Ini cara kedua ya, dimanualin semua ya, seperti ini dimanualin. Dan yang kabel VU ini kita jumper langsung yang jalur ke mesin. Jadi intinya tanpa potensio ya, dimanualin. Cara memprediksinya, biasanya saya kalau merakit ESR itu seperti ini ya, kalau terjadi error. Dan yang ini switch on off nya juga disatukan. Ya seperti ini ya, disatukan semua. Jadi dimanualin ini cara kerjanya itu tanpa switch semua ya, tanpa switch on off, tanpa switch pilihan, tanpa potensio. Jadi di sini cara kerjanya cuma mesin aja yang berfungsi. Dan kita dicek lagi ya, kita coba. Nah seperti ini saya manualin semua tanpa potensio, otomatis ini langsung menunjuk ke 0 lah, seperti ini ya, karena tanpa potensio. Meskipun diputer tidak mau ini. Nah tetap ya, itu cara manualin teman-teman, cara melacak kerusakan atau yang error. Kalau teman-teman cara seperti ini masih nihil, dimanualin ya, teman-teman bisa lepas untuk mesinnya. Mungkin ada yang kabel lepas atau ada yang solderan yang retak atau lepas ya, pin-pinnya, terutama di pin resistor ini, pin kapasitor atau IC-nya mungkin ada yang goyang-goyang. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung, nah cara yang ketiga, yang terakhir, teman-teman bisa melepas semua. Saya contohkan ya, ini cara yang terakhir, yang ketiga. Dan yang ini cara kedua ya, dimanualin semua. Kalau cara pertama itu dimanualin satu persatu, di-shortkan pakai pinset. Seperti itu kalau saya merakit ESR kalau gak berfungsi itu ya. Oke, cara yang ketiga, yang terakhir, seperti ini. Kalau teman-teman sudah pusing, ini dilepas semua ya, perkabelan ini dilepas semua. Anggap saja ini sudah lepas ya, saya contohkan. Oke, saya contohkan dari 0. Saya contohkan ya, dengan mesin yang baru. Anggap saja ini sudah dilepas ya, ini sudah dilepas perkabelannya, dan ini masih baru ya. Caranya seperti ini. Yang ini, yang tadi kabel merah itu ya, yang dari switch. Yang ini jumper langsung ke pin resistor 220 kilo di bawahnya ya, di sini. Perhatikan teman-teman biar mengerti ya. Ya seperti ini. Coba perhatikan di pin elko ini ya, dan di pin elko plus dan pin R220K kita jumper seperti ini. Oke, ini ada yang nempel, dan kita langsung coba untuk ke VCC nya seperti ini teman-teman. Jangan sampai keliru main plusnya, dimanualin seperti ini ya, alias ditelanjangin.
biar kita tahu bagian mana yang rusak. Dan untuk VU nya, yang satunya ground, yang satunya di pin sender, yang satunya ground ya, jangan sampai kebalik juga. Kalau kebalik nanti jarumnya mundur. Yang satunya pin sender, teman-teman bisa lihat ini pin sender ya, atau pin plus elko. Ini jalur VU nya, ini dimanualin tanpa VR dulu ya. Jadi teman-teman buat pemula jangan bingung, jangan kebingungan cara mengatasinya, cukup mudah kok. Nah seperti ini, kita kasih baterai. Nanti yang di shortkan itu di probe, jalur probe ini ya, yang bulat-bulat, yang bolongan ini di shortkan seperti ini. Apakah jarumnya gerak apa enggak? Kalau jarumnya gerak berarti mesinnya sudah normal. Nah coba contohkan. Coba saya contohkan ya. Nah ini tidak bergerak. Kalau teman-teman mendapatkan seperti ini tidak bergerak, teman-teman tinggal di-shortkan yang di sini, kabel merah dan pin ini ya, pin IC ini ya. Kalau lihat dari datasetnya itu pin main baterai ini kita shortkan. Nah seperti ini ya. Nah ini kasus tidak bisa menyala. Oh teman-teman keliru. Nah ini ya, ini kesalahan fatal teman-teman. Main plusnya kebalik. Ini kesalahan fatal, jadi teman-teman jangan sampai kebalik. Kalau dibiarin yang lama, IC nya short, main plusnya kebalik. Saya coba lagi, mudah-mudahan tidak kebalik, mudah-mudahan masih normal IC nya. Kita shortkan. Nah seperti ini ya, jarumnya sudah bergerak teman-teman. Coba perhatikan jarumnya. Nah itu gerak ya. Cukup seperti ini cara mengatasinya kalau teman-teman kebingungan. Kalau misalkan tadi tidak bergerak, teman-teman tinggal satukan yang ini, pin elko ini dan pin ini ya, yang dekat ini ya, kita shortkan seperti ini. Kalau bergerak itu yang bermasalah ada di jalur ini teman-teman, ada di jalur ini yang putus. Biasanya yang putus itu di sini, jalur ini dan ini yang biasanya yang putus, jalurnya yang agak retak ya. Kalau misalkan yang probe ini disatukan tidak gerak, tapi kalau disatukan di sini itu jarumnya gerak. Yang bermasalah ada di sekitar sini. Itu aja. Selama saya merakitnya itu aja kendalanya ya. Kalau misalkan ininya disatukan dan di sini disatukan juga masih tidak bergerak, teman-teman tinggal cek untuk baterainya. Baterainya mungkin drop ya. Baterai itu tidak boleh turun dari 8 volt atau 9 volt. Karena data pin ini memakai 12 volt ya. 12 volt dan maksimalnya 15 volt. Jadi teman-teman yang tanya ESR itu mudah habis baterainya, itu salah teman-teman ya. Karena apa? Karena VCC IC ini menggunakan 12 volt, sedangkan baterainya ini 9 volt. Jadi kalau baterai ini drop sedikit ke bawah 7 volt itu tidak berfungsi dengan normal ya. Tidak berfungsi dengan normal, ditandai jarum ESR ini tidak mau mentok ke 0 meskipun dikalibrasi. Karena apa? Karena VCC nya ngedrop. Itu aja penjelasan dari saya. Dimanualin seperti ini, mudah kok, buat teman-teman mudah ya. Yang ini jalur VU, ini VCC.
Yang ini kita jumper langsung pakai kawat atau kabel ya, untuk mencari kerusakan. Jangan pakai resistor dulu, nggak apa-apa. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Sangat mudah ya untuk mencari kerusakan untuk ESR tiba-tiba tidak berfungsi sama sekali. Catatan tidak kena muatan ya. Kalau kena muatan, videonya ada di video yang lain, di video sebelumnya ya. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat siang.